Mari kita perhatikan untuk contoh soalnya. Jadi ini ada balok A, B, S, C, D. Nah, S ini merupakan sendi Gerbernya. Jadi ini karena balok A, B ini sudah memiliki sendi roll. Jadi untuk balok Gerbernya merupakan balok SCD. Nah, ini berada di atas balok AB. Atau nanti bisa disebut sebagai ABS. Ini ada perletakan roll di A, sendi di B, kemudian di C ini roll. Nah, ini ada beban merata 1 ton meter di sepanjang AB dan beban terpusat ke bawah di titik D sebesar 4 ton. Jadi yang pertama dihitung yaitu menghitung reaksi perletakan yang ada di balok SCD ini dulu. Nah, ini didapatkan reaksi perletakan di C sebesar 5 ton ke atas dan di S ini reaksi perletakannya sebesar 1 ton ke bawah. Nah, nanti 1 ton ke bawah ini akan menjadi reaksi atau akan menjadi beban yang akan membebani balok ABS ini. Kemudian nanti didapatkan untuk reaksi perletakan di A sebesar 5,2 ton ke atas, kemudian reaksi perletakan di B dapatkan sebesar 3,8 ton ke atas. Nah, ini perlu diperhatikan untuk lokasi sendi Gerbernya ini. Nah, pada soal ini didapatkan reaksi perletakan di sendi Gerber sebesar 1 ton ke bawah. Nah, maka untuk reaksi perletakan di S ini menjadi beban di balok ABS, di mana untuk bebannya menjadi beban vertikal ke atas, karena ini untuk arahnya ini berlawanan. Nah, jika reaksi perletakan ke bawah, nanti maka akan menjadi gaya ke atas pada balok di bawahnya. Namun, jika di S ini terjadi untuk reaksi perletakannya ke arah atas, nah nanti di bawahnya ini akan menjadi beban vertikal ke bawah, jadi berlawanan. Nah, ini perlu diperhatikan agar tidak sampai terbalik. Nah, setelah didapatkan reaksi perletakannya, maka selanjutnya menghitung gaya-gaya dalamnya. Jadi yang pertama yaitu untuk potongan X1. Nah, untuk potongan X1 ini sedikit sebelah kiri B, kemudian potongan X2 sedikit sebelah kanan B, selanjutnya X3 sedikit sebelah kiri C, dan untuk X4 sedikit sebelah kanan C. Yang pertama, menghitung potongan X1 yaitu sedikit sebelah kiri B. Ini untuk perhitungannya sama seperti balok sederhana. Jadi pertama menghitung gaya lintangnya dulu. Karena tidak ada gaya horizontal, maka tidak terdapat gaya dalam normal atau gaya dalam N-nya. Jadi ini karena terjadi nilai D sama dengan 0, maka nanti akan terjadi M maksimum. Nah, jadi M maksimumnya dapatkan 5,2 meter dari A ini. Untuk selanjutnya dapatkan momen di A sebesar 0, kemudian momen di B sebesar 2 ton meter, dan momen maksimumnya sebesar 13,52 ton meter. Selanjutnya yaitu menghitung potongan X2. Nah, ini perlu diperhatikan untuk potongan X2 ini, jadi tidak sampai mengikuti atau menghitung sampai balok SCD-nya. Jadi untuk potongan X2 ini hanya menghitung sedikit sebelah kiri B saja, dan bebannya ini hanya beban VS ini saja yang diakibatkan oleh sendi Gerber. Nah, ini didapatkan untuk dilihat sebelah kanan potongan. Untuk D-nya dapatkan sebesar negatif 1 ton, karena sebelah kanan untuk beban vertikal ke atas itu nilainya negatif. Selanjutnya untuk momen, nah momen di S-nya ini 0, kemudian didapatkan momen di B sama dengan 2 ton. Ini berarti sudah benar momen di B pada potongan X2 sama dengan momen di B pada potongan X1. Selanjutnya menghitung balok Gerbernya. Nah, sama seperti balok utama, untuk balok Gerber ini hanya dihitung untuk balok S, C, dan D ini saja. Jadi tidak perlu sampai menghitung balok utamanya untuk mendapatkan gaya-gaya dalamnya. Kemudian untuk potongan X3, nah potongan X3 itu lihat sedikit sebelah kiri potongan.
dilihat sebelah kiri potongan, itu sedikit di sebelah kiri C. Nah, ini jadi yang terdapat hanya untuk beban D-nya saja. Jadi karena melihat sebelah kiri potongan, beban vertikal ke bawah, maka nilainya negatif. Kemudian menghitung nilai momennya, momen di S ini 0, kemudian dapatkan momen di C-nya sebesar 8 ton. Karena untuk jaraknya sebesar 8 meter, jadi 1 kali 8 sebesar 8 ton. 8 ton meter bernilai negatif. Kemudian untuk potongan S4 ini sedikit sebelah kanan C, jadi yang dilihat hanya sebelah kanan ini saja. Nah, kemudian untuk gaya dalamnya, jadi gaya dalam D-nya itu sebesar 4 ton. Karena ini ke bawah, lihat sebelah kanan potongan, maka bernilai positif. Kemudian untuk momennya, karena sebelah kanan potongan momennya ke bawah, maka itu didapatkan sebesar 8 ton meter untuk momen di C-nya. Dan momen di D-nya ini tidak ada atau nol atau tidak terjadi momen. Sehingga jika digambarkan maka akan menjadi sebagai berikut ini. Nah, jadi untuk penggambarannya, ini momen gaya dalam di A tadi, nah ini sebesar 5,2 ton, kemudian di B ini sebesar 4,8 ton. Jadi ini 4,8 ton negatif, jadi terdapat nilai momen maksimum di sini, di mana dia sama dengan 0. Selanjutnya untuk D di S ini sebesar 1 ton, 1 ton ke atas. Kemudian untuk ini di S maksudnya, kemudian di S di balok Gerber ini merupakan 1 ton ke bawah, jadi nilainya sama-sama bernilai negatif. Ini sama-sama bernilai negatif, kemudian terus menyambung sampai titik C, ini bernilai negatif. Kemudian untuk yang di balok CD, nah itu untuk gaya dalam D-nya itu sebesar 4 ton. Nah, untuk penggambaran momennya seperti di bawah ini. Jadi untuk momen di A0, nah ini momen di B itu sebesar 2 ton meter. Ini untuk momen di B sebesar 2 ton meter. Nah, ini momen di B-nya 2 ton meter. Kemudian yang terdapat juga ada momen di C sebesar negatif 8 ton meter. Jadi ini untuk momen maksimumnya dapatkan di titik D sama dengan 0 sebesar 13,52 ton. Ini momen maksimumnya. Ini momen di B. Nah, nanti pada balok Gerber ini, pada yang terdapat di contoh soal ini, terdapat satu kondisi di mana momen sama dengan 0, yaitu di sendi Gerbernya itu sendiri. Jadi sendi Gerbernya itu sendiri terdapat nilai momen sama dengan 0. Sekian untuk pertemuan kali ini. Jika terdapat hal yang belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.